Kebangsaan Indonesia Raya. Laporan kegiatan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Dr. Haji Budi Wisnu.
Arahan dan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia serta membuka secara resmi kegiatan pelatihan dan penyampaian keputusan P3K hasil optimalisasi Kementerian Agama formasi tahun 2022 pada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala, la haula wa la quwwata illa billah. Nanti para pejabat pimpinan Muhammadiyah, agama, rektor se-Indonesia, para pejabat pertama pusat daerah, kalau kalian kalau mau para wilayah pimpinan satker pembinaan agama pusat dan daerah, para pejabat administrator, pengawas fungsional dan pelaksana di lingkungan pembinaan agama. Pertama untuk mengenali bersama-sama puja dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas Tuhan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan dan akan sampaikan kemudian biasa jalan panjang para pegawai ASN, para tenaga honorer, selain terus berjuang bersama. Ini yang saya muliakan. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat pada seluruh pegawai pemerintah kerja, baik pusat maupun daerah, akan dilantik sebuah proses yang luar biasa, mungkin tidak pernah terulang. Saya yakini bahwa proses sampai ini merupakan bentuk dan perjuangan bersama yang pada kemarinnya merupakan upaya terbaik bagi kemajuan kemampuan negara terhadap eksistensi para pegawai non ASN, rekognisi negara terhadap para pegawai non ASN yang selama ini membantu kita patut bersyukur bahwa tenaga honorer yang selama ini mengabdikan dirinya hari ini akan dilantik dari pegawai aparatur sipil. Dua bentuk pengakuan rekognisi negara yang fair terhadap mereka yang berjuang hingga pojok-pojok. Lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai pemerintah yang berjanji kerja, baik yang hadir secara langsung di auditorium ini maupun yang hadir langsung di seluruh satuan kerja Kementerian Agama daerah. Hari ini saudara secara resmi menjadi pegawai ASN sebagaimana amanat undang-undang. Jadi sekali yang saya katakan, Kementerian Agama merupakan kementerian yang sangat besar
berlaku untuk layak umat membawa misi menghadirkan komunikasi beragama di tengah keberagaman Indonesia. Selain itu juga bisa memenuhi semua aspek yang dibutuhkan sebagai seorang ASN yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima bagi umat dan masyarakat, sehingga konsepsi aparatur sipil negara dan agama adalah ASN smart dan modern serta merupakan grand design menuju transformasi ASN kemudian agama. Kemudian agama yang jumlah SDM terbesar dari seluruh kementerian yang ada di negeri ini, yang kekuatan SDM yang sangat besar itu harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan dasar seperti pendidikan masyarakat agama, pelayanan haji, pelayanan pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan kantor urusan agama, pelayanan obat halal, pelayanan dasar lainnya harus dijamin dan dirasakan dampaknya. Transformasi SDM dan digitalisasi layanan terus digelorakan sebagai upaya memberikan akses yang berkeadilan dan meningkatkan kemudahan layanan Indonesia. Saudara harus memberikan layanan terbaik bagi umat, jemput persoalan-persoalan di masyarakat, jangan merasa lelah dan sia-siakan kesempatan. Hadirin yang saya muliakan, ciri khas aparatur sipil negara dan agama adalah ASN yang berat, ASN yang memiliki sikap toleran, anti terhadap kekerasan, tapi ada budaya lokal, memiliki komitmen kebangsaan. ASN dan agama bertransformasi menjadi ASN yang smart dan modern. Diharapkan 10.000 PKK sebulan ini saya ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan hajat ini. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus selamanya. Kata selamat kepada seluruh PKK yang akan dilantik. Selamat bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Teruslah memberikan yang terbaik bagi umat untuk bangsa dan negara ini. Karena itu, setelah acara pembukaan ini, diharapkan masing-masing satuan kerja dari pusat maupun daerah dan setiap satker selanjutnya akan menyampaikan seremonial pelantikan dan penyerahan SK PKK hasil optimalisasi tahun 2020. Semoga Allah SWT dengan Yang Kuasa selalu menghidupi kita semuanya dalam melangkah menuju kemudian yang lebih baik. Salam sejahtera, salam om, santi, santi. Salam kebajikan dengan memenuhi Allah Yang Kuasa, maka acara pelantikan hasil optimalisasi pengisian jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia formasi tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya diteruskan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan kembali bersikap sempurna. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan pelantikan dan penyampaian keputusan P3K dengan hasil optimalisasi agama formasi tahun 2022.
Kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, mohon dapat menaiki podium. Kepada para peserta yang dilantik, mohon dapat berdiri dalam sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan penyampaian keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil optimalisasi Kementerian Agama Formasi tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1660 sampai dengan 1687 tahun 2023 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 terhitung mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jabatan Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Ruyatman SM 2. Sopyan SE. Ahli Pertama Arsiparis 1. Trisuwarno Handoko Novianto SPD 2. Farida Hidayati SKM. Terampil Arsiparis 1. Purwohandoyo AMD. Ahli Pertama Perencana 1. Salawati SE 2. Rahayu Suminarni SE 3. Ahmad Afandi SE 4. Farida Wijayanti Rahman SE 5. Khairul Umam SAG 6. Novrianti SE. Ahli Pertama Pranata Komputer 1. Fitria Nurul Husna Eskom 2. Tommy Hardi Eskom 3. Hibatul Wafi Eskom 4. Hanafi Eskom 5. Supardi Eskom 6. Yusan Sebastian Eskom 7. Arif Saputra Eskom. Lektor Dosen Pendidikan Agama Islam Dr. Humaydi MUD. Asisten Ahli Dosen Sistem Informasi 1. Suci Ratnawati MTI 2. Eva Huzaifa MSI. Asisten Ahli Dosen Hubungan Internasional Robi Sugara MSc. Asisten Ahli Dosen Hukum Pidana Islam Nisrina Mutiara Dewi MH. Asisten Ahli Dosen Ilmu Hukum Mufidah MH. Asisten Ahli Dosen Pendidikan IPS Neng Sri Nuraini MPD. Lektor Dosen Perbankan Syariah Dr. Muhammad Lutfi MM. Asisten Ahli Dosen Pertambangan Dewi Ayu Kusumaningsih MSc. Lektor Dosen Usul Fikih Muhammad Adnan LLM PhD. Kedua, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Ketiga, selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2023 atas nama Menteri Agama, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Juanda Naim. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Rohaniwan dipersilakan menuju tempat yang ditentukan. Sebelum saya mengambil sumpah,
Saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi damar bakti saya pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan dapat kembali ke tempat. Kata pelantikan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2023. Saya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pembacaan Fakta Integritas diwakili Bapak Dr. Humaidi, Lektor, Dosen Pendidikan Agama Islam, dan diikuti seluruh peserta yang dilantik. Fakta integritas. Kami pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ini menegaskan kembali komitmen kami sebagai berikut. 1. Berperan aktif dalam mencegah dan atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima
pemberian yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan di luar sistem imbalan yang telah ditetapkan. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. 6. Bersedia menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami siap menerima konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 22 Desember 2023. Penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas serta penyerahan surat keputusan secara simbolis kepada yang namanya disebut dapat menuju tempat yang ditentukan. Bapak Ahmad Afandi SE sebagai perencana ahli pertama dan Ibu Mufidah MH sebagai asisten ahli dosen ilmu hukum. Kepada saksi menuju meja penandatanganan, Bapak Solehuddin SAGMA, analis kepegawaian ahli muda, dan Bapak Abdul Halim Mahmudi SHI, analis kepegawaian ahli muda. Kepada Bapak Ahmad Afandi SE dapat menuju meja penandatanganan. Bapak Ahmad Afandi SE kembali ke tempat yang ditentukan. Selanjutnya kepada Ibu Mufidah MH dapat menuju meja penandatanganan.
Kepada Ibu Mufidah MH kembali ke tempat yang ditentukan. Kepada para saksi dapat kembali ke tempat dan perwakilan peserta dapat kembali ke tempat. Amanat Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Juanda Naim MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim SDM UIN Sari Bidayatullah serta jajarannya. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini dilantik dan dikukuhkan sekaligus diberikan surat keputusannya. Pertama tentunya kita panjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu tergolong umat yang mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan dengan nikmat itu kita semakin bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tering salam teraturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, handai taulan yang seiman seakidah akan memperoleh syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini adalah momen terpenting dan terindah bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang hari ini dilantik dan dikukuhkan, khususnya yang ada di UIN Sari Bidayatullah. Ada 48 P3K yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagian daripada aparatur sipil negara. Kita ketahui ASN itu ada 2, P3K dan PNS. Hari ini Bapak Ibu sekalian sudah dikukuhkan dan dilantik, dan tentunya dengan adanya pelantikan ini, tanggung jawab, kewajiban, bahkan hal-hal yang harus dilakukan akan berbeda ketika Bapak Ibu sekalian belum sebagai P3K. Saya tidak akan berpanjang lebar karena tadi sudah jelas disampaikan baik oleh Pak Sekretaris Jenderal maupun Kepala Biro Pegawaian. Tapi yang paling utama kami menekankan mewakili pimpinan UIN Sari Bidayatullah Jakarta. Selamat bergabung dan lebih maksimal dengan keluarga besar UIN Sari Bidayatullah Jakarta. Karena salam dari pimpinan Pak Rektor dan jajaran, mudah-mudahan dengan penetapan ini, dengan sumber daya yang memang sudah ada di UIN ini, Bapak Ibu sekalian akan lebih optimal dan maksimal meningkatkan kinerjanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dari berbagai evaluasi dengan unit-unit, dengan fakultas-fakultas, ada kecenderungan ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai ASN, dalam hal ini PNS, itu ada kecenderungan menurun motivasi dan meningkatkan kreativitasnya. Ini tantangan bagi kita semua. Berbagai macam informasi kita terima Biro Pegawaian, yang paling harus di-upgrade adalah terkait dengan kualitas, profesionalitas daripada PNS di UIN Sari Bidayatullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami yakin dan percaya lolosnya seleksi yang sudah dilakukan dengan berbagai tahapan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang profesionalitas. Dan dengan ini kami berharap kehadiran Bapak Ibu sekalian 48 orang ini akan lebih tidak lagi ada keluhan dari tingkat unit atau fakultas-fakultas dengan kehadiran dan kepastian Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur sipil negara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kinerjanya dan akan motivasinya, bahkan prestasinya akan disumbangkan semata-mata untuk satuan kerja UIN Sari Bidayatullah Jakarta yang kita cintai, bahkan sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian.
Selamat bertugas, selamat mencurahkan pengetahuan, keprofesionalitasan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu sebagai kelengkapan ketakwaan Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Biro Kepegawaian UIN Sari Bidayatullah juga mengucapkan selamat dan mohon maaf seandainya ada hal kurang berkenan mewakili bagian SDM dan seluruh jajarannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan penyampaian keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil optimalisasi Kementerian Agama Formasi tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian mohon dapat mengawali dan diikuti oleh para pimpinan serta Bapak Ibu para tamu undangan. Bapak Ibu para tamu undangan boleh bergabung untuk mengucapkan selamat. Kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dan para pimpinan serta para peserta yang dilantik, dimohon setelah pemberian ucapan selamat untuk tetap berada di tempat karena akan ada sesi foto bersama yang akan dibantu dan diarahkan oleh tim Humas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon bantuannya Pak Herman dari tim Humas. Boleh Bapak Ibu peserta yang telah dilantik untuk maju ke depan, kita foto bersama dengan Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Dan untuk tim Humas bisa melakukan sesi foto bersama. Bisa diisi bangku yang paling depan Bapak Ibu.
Dah, Pening. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil optimalisasi. Selamat bertugas, semoga sukses selalu.